Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pader kongkon jawab salam angel wong warangke. Didongakaken bagi yang bliki yang jawab. Jawab sepisan maning sing bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alladzi ballaghta ar-risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa kasabtal ghummah wa jallaital zulmah wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadi wa abadta rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jazakallahu anna wa anil islami khairal jazaa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila liqa'i yaumiddin. Al-qail fi kitabihil azizil karim wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'malis salihah wa satakunu fitanun kaqat illailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'a dinahu bi'irdin minad dunya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih melek arane ngono. Wa nas'alullah ayyahdiyana ila siratim mustaqim. Amin kono meneng bae. Amin. Kuping tagayung nyangkol. Wa nas'alullah ayyahdiyana ila siratim mustaqim. Wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Katon wonge kuon gak kebokuan diumbangi kan yang angel iku sih. Alimil ulama yang kami muliakan, para kiai, para asatidzat, umaro hadir, Pak Lurah atau yang mewakili, kemudian para ketua RW, ketua RT, dan alhamdulillah Bapak Kapolsek yang diwakili oleh yang mulia Bapak Gatot ya Pak. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambah rizkinya, keturunan anak-anak beliau Allah jadikan keturunan yang solihin solihah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Lamun disebut siji-siji ya kapan pragate. Tadi kin maka bebae sedulur sing hadir di majelis ini, mudah-mudahan
Allah jadikan hamba-hambanya yang solehin solehat. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini selalu dapat nikmat. Semene akeh mung semono suarane. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini selalu dapat nikmat. Manjing surga bareng karo kodingin. Durung-durung ngaca nama-namin. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini kelak masuk surga bareng Kanjeng Nabi Muhammad yang penuh nikmat. Ya Rabbal, tolong jawab amin sing kenceng. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini selalu berkah. Anak-anaknya bisa pada sekolah, syukur bisa pada kuliah, bisa pada berangkat ke Mekah, mabis di Muzdalifah, tawaf keliling Ka'bah, ziarah ke Madinah, balik tuku sawah, bisa bangun umah, ibadahnya nambah istiqomah, lan mudah-mudahan pada rabine nambah. Oh, kapa wong wadon jawab kencengnya amin ya goblok karena. Makanya kapa ngaji aja melek. Saudara hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Jangan selalu protes sama Allah. Allah sudah kadung terlalu banyak ngasih nikmat sama kita. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bu enak bu beli terserah. Enak beli. Lamun orang ngomong enak berarti fitnah. Enak tak beli? Ya si ngomong orang kurang ajar, balik ke mana? Ya bohong setitik lah, beli enak ngomong be enak kan beli. Embo kita ngomong dermayu ki ngerti beli bahasa Jawa ki. Raine kawis katon rai dermayu. Ahinal kiram, alhamdulillah sahabat kita ya, Ahinal Mahbub Al Ustad Hadi Wijaya LC, beliau tuh lulusan dari Timur Tengah. Jadi aset buat orang Muara Angke. Sudah ada sarjana dari luar negeri. Aslinya mau ngobrol kita ku ngerti. Saya mau bahasa Jepang gak yang ngobrol wong lolo sampean sing endi sing dermayu ya. Gemuyune wis entok nembe gemuyu. Jadi Indramayu, saya juga Indramayu, lahir di Indramayu, ditokakan dengan boka kita ning tengah sawah dermayu. Lari meng Jakarta itu sudah ketentuan Allah. Saya hadir di sini alhamdulillah, hakikatnya ini adalah undangan dari Allah. Kenapa? Allah kasih sehat walau suara saya agak kurang. Kenapa? Dari Cikesal kemarin, besoknya saya ke Karawaci, lalu malam ini ke sini, besoknya berangkat lagi terus sampai dengan tanggal 25 Januari. Suaranya pentok, sing enak siapa? Sing enak siapa? Ngomong reang sing enak tertapuk gitu. Sing enak wong lanang ta wong wadon? Wong wadon, kita sing brek-brek wong wadon ning omah kari mengkenen ya. Saudara hadirin yang kami muliakan, orang Muara Angke harus bersyukur. Alhamdulillah udah punya aset, makanya doain. Terlebih tadi koriknya luar biasa. Umurnya mungkin sudah di atas 30 ya. Suaranya kayak umur 20, kayak umur 12. Tinggi banget, luar biasa. Al-Quran mau dibaca pagi ya enak, siang ya enak, malam ya enak, mau jam berapa saja enak. Itu Al-Quran. Maka saya sampaikan kepada hadirin yang hadir, harus bersyukur sama Allah. Sudah terlalu banyak Allah kasih nikmat. Kalau hari ini masih ada yang ngeluh, saya kok susah cari duit, jangan ngomong sehat itu nggak nikmat. Ada orang yang kemarin sahabat saya pergi ke Singapura,
hanya untuk beresin ginjal doang 2 miliar habis. Sahabat saya 1 bulan cuci darah 700 juta dalam hitungan 1 bulan habis. Ada yang operasi ke Amerika mata 3 miliar dikasihkan duitnya. Kenapa? Supaya bisa ngelihat. Kita ini matanya bisa ngelihat, mulutnya bisa ngomong, kupingnya bisa dengar, kakinya bisa jalan, tangannya bisa gerak. Lebih dari 100 miliar yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Maka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu. Aja ngelendeng baik karo Gusti Allah. Setuju, Kiai. Ya iya emang bener sama saya yang salah. Oleh ngapalaken sing itu wingi sih. Sampean orang ngomong bener gak usah pasti bener. Lamun beli bener mamang saya diundang. Makanya kata Nabi, nikmatani maghbunun bihi makasiru minan nas. 2 nikmat yang paling banyak dilupakan manusia. Apa kata Nabi? Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh. Nikmat sehat paling orang nggak bersyukur kepada Allah. Coba sampean 2 mobil 10. Ibu-ibu yang di belakang nih, sampean upamanya mau dikawinin, punya anak mau dilamar sama orang kaya. Mas kawinnya nih 10 kg emas. Perempuan mana yang nggak mau? Mercy-nya 10, mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, bahkan sampai mengkilat, dikasihkan untuk anak ibu. Nikmatnya luar biasa. Tapi calon menantu ibu ada nikmat yang Allah ambil. Akal sehatnya diambil sama Allah. Kakinya ada, tangannya ada, wajahnya ganteng, gagah, perkasa. Nikmat akal yang Allah ambil cuma 1. Kira-kira sampean gelem beli duit mantu sing gagah perkasa tapi beli duit akal. Berarti nikmat sehat akal mahal. Yang kedua, nikmat waktu nih, kita sering banget nyekutui sulaya sama Allah. Makanya waktu itu dibagi 3. 1 masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu mual bisa balik maning. Nyesel, makanya nasihati anak. Bahasanya salah. Nang aja kayak Bapak Nira maja goblok, ya goblok di payweru. Ngaco wong tua mengkonon. Aja kayak Bapak Nira jenang, Bapak Nira mah lagi mondok aja kabur-kaburan baik. Yang beli bener jadi payweru. Aja kayak Bapak Nira nang, Bapak Nira mah ari wirije karo botol bae jenang. Wis beli bener nang. Apa sampean bisa balik masa lalu? Nggak bisa. Sekarang sampean lagi ngaji, ini sekarang, besok bisa nggak sampean jamin hidup? Jangankan untuk tahun yang akan datang, untuk besok saja sampean bisa hidup, belum tentu bisa. Kula duit tetangga jam loro bengi ngobrol, kula balik ceramah ngobrol, ustad ngopi sampai jam 3, jam 4, innalillah. Tahun kemarin saya punya sahabat, suami istri akur bagus, malam jam 12 tidur bareng suami istri, jam 1 wassalamualaikum. Jadi nggak ada yang ngasih jaminan kita besok hidup. Maka kalau hari ini sampean ngaji, Allah kasih bayaran. Dari mana? Allah tegaskan lewat hadis qudsi, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Sapa wonge sing gelem ngaji sejam luwih bagus ganjarannya daripada sampean awan puasa swidak tahun, sampean bengi sholat tahajud swidak tahun. Lamun pahalanya ditimbang, lebih bagus orang yang mau ngaji 1 tahun, yang ngaji 1 jam. Maka ngaji. Hari kita mau wong pader wis disiapaken sing ngait awan wis dilem. Sampean balik dingin ya lah kaurusan ora rugi ora apa. Bu, bersyukur sama Allah, jangan ngeluh sama Allah. Ini orang sekarang zamannya ngeluh mulu. Ngeluh mulu. Emang kadang-kadang kurang ajar, giliran banyak duit meneng bae, giliran ora duit ngeluh. Iya kita mah angel, laki kita mau bener ora apa ya. Kenapa gelem? Giliran duitnya segepok, anteng aja di rumah, enggak keluar-keluar. Giliran habis dompetnya, koar-koar.
Ini kita kurang ajar sama Allah. Dikasih mata 24 jam, Allah nggak pernah minta bayar. 5 menit baca Quran, maksiatnya 24 jam. Bagaimana mau imbang kita kalau mati? Punya mulut nih ngecopres aja 24 jam. Buat dikir jangan 1 jam, 10 menit tasbih dicolong uang beli weru. Wirid kalau pertama mah barang wis 10 menit sengklek duduk ngantuk. Arah wong ngantuk mah mengkenen nggih, Pak. Balik barang pun mah tekang subuh mengkenen masa ngantuk. Tasbih sampai dicolong nggak tahu. Nyalain Allah, dikir sudah, tahajud sudah, kenapa hidup saya sengsara? Berapa lama wiridnya, berapa lama zikirnya, berapa lama kita ibadah sama Allah? Lihat sekarang kita ibadah kepada Allah hanya menggunakan waktu lebihan. Lihat sekarang kalau hari Jumat, ayo. Kalau turun komat beli mancing mesin. Anak sing mancingin dingin turu. Luar biasa. Makanya kudu ngaji ku bahasa Jawa sanga karo siji. Wong wadon ku bagian duitnya akeh, umai akeh, mobile akeh. Ari barang sijine laka mamangsa gelem mah. Ada sing digolati ke barang siji. Sampean urusan gemuyung ngerti beli maksudnya. Sempurna artinya sehat wal cengar gue. Betul lah betul. Bersyukur satu tuh. Dah kita ini sekarang berarti bersyukur sama Allah. Saya yakin yang hadir di sini bukan pengangguran, kerjaan ada, pasti kerjaan ada. Tapi karena ini panggilan Allah, datang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sholat Jumat lagi pusing, kerjaan akeh, macet, panggilannya panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain gak ada yang besar. Berangkat nih masjid. Kalau bukan Allah yang manggil, gak mungkin termasuk malam hari ini. Kalau bukan Allah yang manggil kita untuk mencari ilmunya Allah, gak mungkin kita hadir. Maka yang hadir bisa dipastikan imannya ada. Tidak ada iman, gak mungkin hadir. Ini durung sepirak ini sepeda ngotot ki. Durung ngadeg gini dorong. Kapan ngadeg mah wong lanang mau beli bisa ngadeg, sing tukang ngadegakan wong wadon. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf para alim ulama, para asatidzat, ari kula kuh mriki dudu kiai. Batur dewe teka ning bature dewek watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wis mengkoron bae. Ari kiai mah yang ngeraine gak boleh pantes mangkenen ki. Muyu tak keprat bisa. Jenggote je wis pantas karena beli dicukur. Lamun jenggote dicukur kabu sing nyewot wadon kita. Aja dicukur je, beli kerasa lah ka jenggote. Ya wis. Bu, Quran sudah dibaca, ya kan, sambutan sudah, Qurannya sudah 2 kali dibaca, sholawatnya juga sudah dibaca, luar biasa. Kalau sampean cuma sholawat 500 hari kalah sama cacing. Wa amman nahar amarani rabbi annakullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marra. Cacing bu, kalau siang nggak pernah kurang baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Wa ammal layal, dan kalau setiap malam cacing yang ada di tanah itu amarani rabbi
Allah perintahkan kepada saya, kata cacing, an-naqul, untuk membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-famara. Ternyata makhluk yang bernama cacing nggak punya akal, tidak sempurna, manusia yang paling sempurna. Ternyata kita malu sempurna di mata Allah, tetapi cacing yang tidak punya akal, tidak pernah bisa tidur setiap malam sebelum bersolawat kepada Nabi 1000 kali. Sampean pingbira ada kosong dikongkon ning Allah, perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidillah bi ahlil badr. Allah, repotnya jadi pedagang, salatnya dibuat gampang, apalagi dagangannya laris, durung salat ngakune. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah al-kafi rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullin kafana walimal kafi repotnya jadi petani, salatnya terkadang lari, apalagi waktunya nandur, salatnya diundur-undur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bu, mau cari Ustadz Hadi gak? Ada yang berpendapat maulid itu tadi sudah jelasin sama beliau, betul, termasuk Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa beliau punya gagasan ngadain maulid Nabi? Karena orang Islam saat itu satu, susah kumpul. Dua, mahabbah sama Rasulullah udah mulai pudar. Ketiga, orang sudah mulai gontok-gontokan. Antar saudara saling menyalahkan, antar saudara saling perang. Maka digagaslah peringatan maulid Nabi, orang Islam supaya kumpul. Begitu kumpul ulamanya suruh ngomong, maka kemudian terbentuklah silaturahim yang bagus. Maka Islam dapat memberikan satu kekuatan yang dahsyat. Maka kalau di republik ini ada yang ngomong maulid Nabi bid'ah, nggak apa-apa, itu pendapat mereka. Kita nggak usah caci. Memang keyakinan dia begitu, diapain juga susah. Tapi kita yang yakin bahwa maulid Nabi ini luar biasa, mereka juga jangan caci kita. Sama kayak kemarin, saya Pak ngomong nih, saya sampaikan kemarin ada Ibu Kapolda berkunjung ke pesantren, ada Pangdam berkunjung ke pesantren. Kami, saya bilang, ulama, asatidzah, santri, bila ada warga negara siapapun yang coba-coba mengacak-acak Pancasila,
maka kami umat Islam siap mati berada di garda paling depan untuk mempertahankan Pancasila. Sampai saya ngomong, kalau ada orang yang coba mau ngacak-ngacak NKRI, jangankan orang yang cuma pakai golok, pakai meriam, pakai bom, nggak ada rakyat Indonesia takut mati berjuang melawan penjajah. Siapapun yang mau ngacak-ngacak NKRI, maka wajib bagi kita untuk melawan mereka. Bener apa enggak? Sebagai bangsa wajib cinta sama Republik tercinta. Sebagai bangsa taat kepada Pancasila, karena itu adalah filsafat kehidupan kita. Tetapi sebagai Muslim juga mengatakan, siapapun di antara kita yang coba-coba ngacak-ngacak Al-Quran, jangankan 30 juz, 1 ayat diacak-acak, orang Islam bangkit dan bangkit. Betul apa enggak? Seimbang apa enggak? Seimbang. Kita enggak setuju jihad pakai bom. Jihad apaan? Yang dibom masjid, yang dibom orang-orang kita di pasar, orang nggak punya salah, main bunuh. Makanya saya sampaikan, nggak ada polisi yang lebih hebat di dunia ini kecuali polisi Indonesia kok. Amerika punya FBI, cakep memang, apa-apa bisa ditangkap, tapi sampai saat ini nggak bisa ngalahin polisi Indonesia. Polisi di belahan dunia bisa nangkap teroris, yes. Polisi di dunia bisa nangkap penjahat, yes. Polisi di dunia bisa menganggap orang yang mau belajar ditangkap, yes. Tapi belum pernah ada polisi di dunia manapun yang bisa menangkap malaikat Jibril. Betul lah, betul. Terbukti polisi Indonesia yang bisa nangkap Jibril gadungan tuh. Betul lah, betul. Nah, sekarang tanya sama Pak Polisi, obat palsu ditangkap nggak yang bikin? Tangkap. Bikin makanannya palsu, ditangkap apa enggak? Tangkap. Maka kalau ada ustadz palsu, tangkap apa enggak? Tangkap. Ngasih dalil salah sama umat kok. Cuma kadang-kadang yang goblok orang Islamnya. Ada penceramah 40 juta dibayar aja. Satu hadis, satu ayat pulang, ceramah cuma 10 menit, dapat 20 juta pulang. Saya udah berapa ayat tadi? Nanti bayar berapa loh? Romokakan. Maka saya lewat mimbar ini kalau ada penceramah yang minta banyak bayarannya begitu, saya paling benci. Tapi kita gak paling sengit kapan diundang beli di Pai. Wani ngomong soten, kulaku sing undang wali murid. Lewat perantara sebabnya wali murid dari Alia. Di sini banyak wali murid yang berada di pesantren Al-Wasilah, maka saya lebih senang diundang sama wali murid. Cuma saya bingung Pak, saya sih pengennya kalau ngundang wali murid tuh gak mau dibayar. Mungkeder kulaku, sampean lamun bantu kula gelem kah? Gak usah dikasih, tapi panitiane melu ning mobil kula, jelasin sama istri saya. Nah gitu aja. Wong wadon mah jamaning wadone hansip, wadone kiai gak apa soal duit mah. Kalau takonanya wong wadon, sampean jangan mau ditipu sama perempuan, kita ngomong pelan-pelan. Rawakan nyidam jam 12 kongkon jukut kelapa orang gelem tuku ning pinggir kongkonnya munggah, sampean ku dibebodo ning rabine. Katanya nanti muntah itu permintaan jabang bayi, bau minyak wangi muntah, bau duit nggak pernah ada muntah. Betul lah, betul. Ini ngaji, jadi orang jadi ngerti. Maka di sini lihat, dengan peringatan Maulid Nabi kita suruh niru akhlaknya Nabi, cakep. Kenapa kemudian Salahuddin Al-Ayyubi bikin peringatan Maulid Nabi? Supaya orang ngerti sejarah Nabi. Sampean juga kudu paham. Jangan sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kenal sama Allah, kenal sama Nabi Muhammad, tapi ditanya secara mendetail sampean nggak tahu. Maka ngaji. Beli bisa undangan kiai Maulid Nabi ki, lamun bisa mah setahun sepisan.
Seulan sepisan gak kita diundang meneh ku ayo. Ya sing penting pada ngertine bae. Ya kula ngotot sampean kudu ngotot kanan bae. Sallu ala Nabi Muhammad. Jelas tujuannya supaya bersatu. Yang angel diajari kok kenceng salah bisa. Supaya orang Islam pada bersatu, jangan saling gontok-gontokan. Allahu Akbar. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, inna fulana, ada seseorang ya Rasulullah, tasumun nahar, kalau siang puasa bertahun-tahun ya Rasulullah, wa taqumul lail, dan kalau malam sholat mulu ya Rasulullah, adakah perempuan tadi bisa masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah tanya, suka nyakitin tetangga enggak? Suka ya Rasulullah. Tidak ada jatah masuk surga. Jangankan masuk surga, haram mencium baunya kalau memang orang itu suka nyakitin tetangga, apalagi nyakitin laki. Wis tenang Pak, pokoknya bapak-bapak tak bela. Ya salah dewek ngundang mubah lagi bapak-bapak. Apa pengen dibela? Undangan Mama Dede. Salah ngundang. Berarti reang beli bener. Ya kurang ajar maning bae gini. Salah ngundang. Kok dingin gak Bu? Kita tadi sadar kita kok uang gini Bu. Terus salah ngundang. Semua mau ngaji uwis ayat, uwis hadis, uwis salah ngundang. Kepret Bu. Salah. Terus kamu ngomong karo wong dermayo aja bebasan maning, bebasan gak boleh ngerti. Kecuali orang Jawa Tengah tuh. Nggih kula menika badhe tindak mriko. Wong dermayu Malaka. Arep menti sira. Wis weruh kartune reang. Makanya di kereta api kalau di Solo orang jualan nasi santun-santun. Segone Mas, sekule Mas, segone Mas. Sok mancing dermayu. Sugane. Iya lah kesopane wis. Aja maning ning wong mengkon ning kiai bela kesopane aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi luar biasa saudara din yang berbahagia, yang kita peringatin malam hari ini bukan manusia biasa. Nabi Muhammad basaron laisa kal basar. Nabi Muhammad tuh manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Coba sampai lihat lahirnya saja, yang nangis, yang sujud, yang senang bukan hanya manusia. Syekh Al berjanji mengutip wa tamasyarat wa usul masarik wal magharib wa dawabuhal makhriyah wahtasatil awalimu minas sururi kansa Begitu Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia, yang senang bukan hanya manusia, yang senang bukan hanya pohon, yang senang adalah bukan hanya binatang, makhluk Allah yang ada di dasar laut, ikan yang ada di laut, jumlahnya miliaran, tidak satu ikan pun yang tidak sujud, tidak satu ikan pun yang tidak senang. Kenapa mereka senang? Karena lahir utusan Allah yang membawa rahmat kepada kita, yang sering kita dengar, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang senang bukan manusia doang Pak. Kalau udah bicara sejarah Nabi nangis. Makanya kalau sampean berangkat umroh, kalau pengen lewat depan makam Rasulullah supaya nangis, sampean baca sejarahnya dulu. Kayak apa Rasulullah berjuang, kayak apa Rasulullah sangat cinta sama umat. Maka begitu lewat depan makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Baru ngomong mengkonon, baru ngomong begitu. Tidak ada satupun manusia yang tidak nangis, tidak meneteskan air mata. Kenapa? Cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampean cinta banget sama Nabi. Dari sini berangkat ke Madinah jalan kaki, ini sampai lecet, darah berceceran. Dibanding jasanya Rasulullah sama kita belum setetesnya. Maka kalau malam hari ini ada yang nyumbang maulid Nabi 100.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, belum ada apa-apanya dibanding jasanya Nabi, sayangnya Nabi kepada kita semuanya. Sampai Nabi ngasih garansi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba Rasulullah.
Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah udah janji semua umatku masuk surga. Tidak ada satupun yang tidak masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kalau kita sampean iuran bayarlah kapapane. Nyumbang maulid Nabi 5.000 beli kebagian berkat, balik ngomong mau aja nyumbang maning ya kapan mau kon mah jadi maulid Nabi blok marading warteg. Benar apa benar? Karena bapaknya. Maka kalau ada yang ngomong Nabi Muhammad kok dibesar-besarkan, jangankan Nabi, sampean duwe laki arane Ahmad, ake wong ngomong mat gua kan kopi gak cemat nyewot laki nih. Gak ada akhlaknya tuh perempuan begitu. Kasih mas, kang. Mentang-mentang lakinya kupingnya amba, kuping gajah gak akan aja, kan kurang ajar. Gak ada akhlaknya tuh perempuan begitu. Kalau kita sebut Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad, akhlak. Nyebut Muhammad doang tukang ikan. Ustadz akan ceramah kali ini akan disampaikan oleh yang mulia. Itu kelas ustadz. Sampean panjang pembawa acara ngomong, kita kan lagi dodok. Ceramah mari sama-sama kita dengarkan. Ceramah yang akan disampaikan oleh si Sahid. Balik maning kita gak? Laka penghormatannya temen. Prangsane wong ngomong gampang bokat. Cobain sampean. Buktinya RW kadang-kadang sambutan salah, benda mati, tapi bisa menghidupkan. Assalamualaikum. Bendanya nggak gerak, tapi bisa menggerakkan. Jangan macem-macem. Bisa ngomong mondoknya suwe, gatel lebih gak suwe. Gatel sekujur badan. Sing enak mah wong wadon. Ya sunat sing lara wong lanang ta wong wadon? Wong lanang sing enak wong lanang ta wong wadon? Wong wadon sing enak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi begitu Rasulullah lahir, saudara hadir yang berbahagia, yang senang ini seluruh alam, senang karena Nabi lahir. Kenapa? Membawa rahmat. Udah jaminan. Kita ini ibarat ibu sama suami. Kalau bapaknya lurah, ibu nggak usah jadi lurah, pasti dipanggil Bu Lurah. Lamun lakinya camat, biar kata uang wadone goblok belum bisa apa-apa, tetap dipanggil Bu Camat. Jadi uang wadon kadang-kadang sing enak mah melu, sing blenak beli gelem. Lakinya tukang ngurut, gelem boleh dipanggil burut. Gak mau. Kemarin dan saya dengan Wakapolsek ngobrol habis acara. Ternyata Wakapolsek jitu, otaknya cerdas. Kata beliau gini, Ustaz, kalau lurah dipanggil Bu Lurah, kalau camat Bu Camat. Kalau istri saya kok dipanggil gak pernah Bu Polisi, gak pernah dipanggil Ustaz. Saya bilang dan bikin aja diproklamirkan di kantornya harus manggil Bu Polisi. Kok gak ada ya Ustaz? Itu berarti saya bilang polisi ikhlas. Saya bilang pinter cerdas. Ya kalau gak cerdas gak jadi polisi. Kalau polisi pelangap longo nggak mungkin. Polisi pasti karena sekolah. Makanya sekolahku bahasa Jawa sekolah dipasak nembe bisa ngolah. Makanya di sekolah kan anaknya itu gelang baik, gelang digedein. Lalu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia yang senang bukan hanya manusia tapi seluruh alam. Kalau ada yang ngomong Nabi Muhammad orang biasa, kesini Nabi Muhammad bukan orang biasa, luar biasa. Kenapa? Jelas-jelas saudara hadirin yang berbahagia. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan maqtu'an maktu as-surah biqudratil ilahiyah. Nabi Muhammad begitu lahir nadhifan, bersih, tidak ada darah setetes pun. Anaknya sampean lahir anak darah ya beli. Pendarahan malah juga. Bapaknya yang ngerti lebih ngerti sih. Tapi yang angel mikirnya wong wadon Pak, sakit-sakit lara ya laka kapoke Pak. Tapi hebatnya orang Islam Ibu, begitu sakit karena imannya kepada Allah bagus, begitu sakit Allah tuh beriman. Kalau nggak beriman
Ngumbagi lakine gara-gara comorira gitu. Tapi karena beriman kepada Allah, Allah, subhanallah, sakit, darah berceceran. Begitu lahir seorang anak, ibu tersenyum. Maka sampean wong lanang jangan pernah durhaka sama istri. Istri lebih kuat daripada sampean. Kalau nggak percaya cobain. Saya udah nyobain. Pernah isi saya pergi ke Tanah Abang, suruh gendong anak saya. Janji jam 12 sudah datang, ternyata jam 5 baru datang karena macet. Sampai anak itu saya omelin, diem nggak? Kalau nggak dia bisa sentil. Sehari pak udah pusing. Yang katanya laki-laki gogoh perkasa, ototnya kuat. Ngomong anak sehari aja udah pusing. Bagaimana dengan perempuan 24 jam? Ya betul, masa salah. Terus kari menengah baik dibela, kari menengah kah? Luar biasa. Maka jangan remehin perempuan. Nabi lahir, Nabi nyanjung perempuan. Al-jannah tata aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki perempuan. Nabi nggak pernah ngomong surga berada di bawah telapak kaki bapak. Maka sampean jangan macam-macam sama perempuan. Perempuan yang punya surga. Mau bilang apa lo? Sampai Nabi ngomong An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Jadi tiang benar-benar berfungsi perempuan. Nggak ada arijal imadul bilad, nggak ada. Al-Quran dibuka, tidak ada itu Al-Quran yang surat Ar-Rijal. Al-Quran ada surat An-Nisa. Maka perempuan benar-benar mulia di mata Rasulullah. Jangan macam-macam sama perempuan. Tapi sampean juga jangan sombong. Sampean punya surga, rapat kuncinya nih ngomong lanang. Ayo, yus kenapa kau tak antem wes? Dikasih rumah bagus, dikunci, bisa beli mancing. Dipakai mobil bagus, dikunci, bisa beli mancing. Kamu pengen bisa dodok nih rumah, ambil kuncinya. Nih, aja macam-macam sama suami. Akhlak benerin. Ini jangankan akhlak sama orang, akhlak sama suami sendiri aja nggak ada. Sadar nggak sampean selama ini berbuat salah, nggak punya akhlak? Kondangan pakai minyak wangi, kondangan pakai lipstick, kondangan pakai baju yang bagus, kondangan pakai disetrika. Pernah nggak sampean tidur sama laki sengaja pakai lipstick dulu, bedakan dulu, pakai minyak wangi dulu? Pernah nggak? Nggak ada. Maka ngaji supaya berakhlak. Sebelum berakhlak sama orang, berakhlak dulu sama yang dekat. Siapa? Keluarga. Kondangan gue minyak wangi, tidur kalau laki ini nganggo balsem, gak ada akhlaknya. Kasih balsem sekujur badan, di leher kasih autan, diranium pahit. Bu, akhlaknya harus ada. Nih temanya, lihat nih, bicara soal akhlak. Kalau akhlaknya nggak ada, nggak mulia, maka Nabi diutus ke alam dunia. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Nabi diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Pinternya kayak apa? Nggak punya akhlak manusia, masyarakat nggak akan terima. Matematik 9, nahu sorob 10, bahasa Inggris 11. Saking pinternya gue. Nggak ada, barusan saya ngomong ada. Sekali menengah baik sing ceramah sampean tak pula. Mendengar ngokakan bae jaremel. Masa bisa ngalahkan kita beli. Sampean mah ngomong nih kono teriak-teriak gak mau dibayar. Hari kita mah teriak kan jelas susana perjanjian. Wani mengkenen soten karo wali murid. Beli karo wali murid mah beli wani gitu. Bu, tekang di mau kan? Coba jajal, kalian beli tekang di. Bahasa Inggris. Hah? Matematik, bahasa Inggris, semuanya nilainya sempurna 10, akhlaknya nggak ada, pasti masyarakat menolak. Ustadz, yang penting tidak bertentangan dengan hukum halal dan haram. Tidak berlaku hukum halal haram. Ini soal akhlak. Lamun kula ceramah sekarang dibuka ininya, jubahnya dibuka, semua dibuka. Nganggo sarung baik kan nutup udel kalau tekan kene, dosa tak boleh? Enggak dosa bicara soal hukum fikih halal.
Karena batas auratnya laki-laki segini dan segini. Halal. 4 mazhab menghalalkan. Kalau saya ceramah ini cuma ditutup ini sama ini, nggak pakai peci, nggak pakai jas, nggak pakai ngapa-ngapain, udah pokoknya telanjang begitu kecuali ini dan ini. Bicara soal hukum, tidak haram, boleh, tidak bertentangan dengan syariat. Cuma akhlaknya di mana? Paham? Imam masjid ngimamin nganggo kolor bae ka semene tekan semene. Allahu Akbar, sah apa enggak? Sah kalau bicara soal hukum, tapi akhlaknya di mana? Imam kok begitu? Paham nggak? Gampang sederhana aja. Ini bicara soal akhlak. Ibu mohon maaf, ada orang lagi duduk, sampean lewat. Mohon maaf ini, saya harus jelaskan ini supaya paham. Sampean kentut di muka orang, haram apa enggak? Enggak ada haram halal, tapi akhlaknya di mana nih orang? Ini pentingnya tema, makanya ayo ikut akhlaknya Nabi. Nabi ini luar biasa, sama perempuan gak galak. Begitu datang ke rumah istrinya lagi tidur, bangunin aja gak berani, takut istrinya terganggu. Nabi tidur di depan, persis kayak lakinya sampean. Gemuyung maning. Lakinya sampean mengoron leh, boro-boro si gelem. Lah, salah pilih. Bu, hati-hati. Sekian gulati wong lanang angel. Angel luru wong lanang. Perempuan mah gampang, jangan kata bininya mati, belum mati aja bisa gandeng. Sampean angel gulatane. Cerita nih. Makanya luar biasa. Ada suami istri ini, gara-gara sampean salah milih bahas nih. Tadinya saya nggak mau bahas, tapi bahas sudah. Nih, rongokaken. Suami istri sayang banget, sehidup semati. Cara sing wadon kah? Sing lanang yang ngomong, kau tanamkan cinta di dalam hatiku. Cara sing siapa mau kah? Sing lanang. Wadonnya jawab, masih sing lanang, kau tanamkan sayang di dalam jiwaku. Jadi sing wadon jawab, pagi siang malam ku rindukanmu seorang, di dalam jiwaku terukir namamu. Emang biduan bae sing bisa? Bu, kata yang suaminya aku cinta sama kamu, kata yang perempuannya aku juga sayang sama kamu sehidup semati, bahkan bertahun-tahun gak pernah ribut, akur, gak pernah saling menyalahkan. Suaminya sayang sama istri, istrinya sayang sama suami. Tiap hari pagi, siang, sore, malam, ya Allah, soleh, soleha. Sampai saudara hadirin yang berbahagia, sehidup semati tidak mau nikah lagi ketika istrinya meninggal. Saking sayangnya. Dicoba sama Allah, meninggal perempuan duluan. Itu laki, ya Allah sayangnya. Tahlilan 7 hari datang ke kuburan, pagi, siang, sore, malam tahlilan, bawa air disiramin. Datang lagi besok bawa air siramin, sampai mertuanya ngomong, nah udahlah, itu istrimu udah meninggal, emak juga ridho kalau kamu kawin lagi. Tidak mah, ini adalah soal batin, saya nggak bisa. Sampai kakaknya ngerayu, udah mas, nggak apa-apa, aku juga keluarga udah ridho. Besoknya datang lagi, doa di hadapan jenazah itu, mendoakan biar tidak disiksa. Disiram lagi, ternyata sudah kontak batin sama istrinya, sehidup semati, tidak pernah mau khianat. Dan ini suami hebat, tiap pagi, siang, sore, malam ini nyiram. Kenapa? Istrinya pernah ngomong, ketika berdua di kamar ngomong, mas, kalau suatu ketika nanti saya mati, jangan pernah kau menikah lagi sebelum rumput di atas kuburan nanti sudah tumbuh. Makanya lanangnya bolak-balik nyiramin. Wah, datang nyiramin doa, kok nggak setia gimana sampean? Itu istrinya ngomong, jangan nikah lagi sebelum rumputnya tumbuh. Makanya suaminya
Betul lah, betul. Luar biasa. Agama tuh nikmat, ngajarin benar. Maka orang yang punya agama nggak mungkin kacau. Kalau agama A dan agama A itu tidak, agama kacau, maka orang yang beragama hidupnya tidak pernah akan kacau. Yang kacau adalah yang tidak beragama. Ya betul. Maka luar biasa, saudara hadirin, Nabi diutus untuk benerin akhlak. Kenapa? Orang gak punya akhlak, biar pinternya kayak apa, gak ada artinya. Saya sampaikan kepada anak-anak muda, saya sampaikan terutama kepada diri saya sendiri, biar Anda S1, Anda S2, Anda S3, Anda hafal Al-Quran, Anda ahli kitab, itu baru sarjana pendidikan, belum bisa sarjana kehidupan. Orang tua biar kata lulusan SD nggak bisa baca Quran, nggak bisa dia baca, nggak bisa dia nulis, tapi dia sudah sarjana kehidupan. Maka belajarlah sama sarjana yang kehidupan, jangan sombong sama orang tua. Paham? Kang beteng-teng sama orang tua, diomongin lawan. Jangan nak, itu dulu mah. Makanya mak sekolah dong, kurang ajar. Akhlaknya nggak ada. Bu, benerin akhlak, benerin. Ini belum bicara sejarah Nabi, belum bicara perjuangan Nabi. Kalau dibaca semua segini nih, ya patang dina patang bengi. Makanya nggak bisa Maulid ini suruh kelar gitu sejarah Nabi, nggak cukup. Baru bahas akhlaknya Nabi satu saja. Nabi punya akhlak apa? Dalam Syekh Berjanji dikatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Nabi Muhammad punya akhlak yang sangat luar biasa. Apa di antara akhlaknya Nabi? Al-haya. Nabi punya rasa malu. Kalau ibadahnya nggak benar, malu sama Allah. Nyakitin tetangganya, malu sama Allah. Nggak istiqomah, malu. Nggak amanah, malu. Bohong sama orang, malu. Bohong sama tetangga, malu. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang umatnya? Apakah tidak jamaah, malu? Apakah tidak sholat, malu? Apakah bohong, malu? Kalau ini semua belum ada pada diri kita, berarti kita belum jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat orang sekarang, susah, sifat malunya udah hilang. Mohon maaf, orang kampung dulu, biar kata nggak sekolah, pakai baju bener, nganggo kutang, anak gandolan ini kan, supaya beli pelorot. Barang coba sekarang perempuan pinter-pinter pakai kutang segini doang. Pakai baju dulu, orang sebodoh-bodohnya kalau pakai baju, ya kalau satunya panjang, satunya panjang. Delengan zaman sekian, si jinek ning kono, si jinek ning kene. Lihat di TV, kemarin saya lihat di TV, Allahu Akbar. Orang dulu biar kata nggak sekolah, akhlaknya ada. Kalau pakai baju tangan dua-duanya ada. Sekarang nggak, ininya sini nggak ada tangannya. Tukang jahitnya yang goblok apa orangnya? Jadi bilang model apa? Model wong edan. Cuma sudah kadung tren, maka kemudian dianggap itu bagus. Model wong sinting. Ya nggak apa-apa, kita belak-belakan aja supaya sampean ngerti Nabi punya sifat malu. Sampean jangan sama orang, sama laki aja nggak punya malu. Nabi luar biasa malu, sampai sama istri begini, Bu. Begitu Nabi pulang dari masjid, lalu masuk, tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, adakah yang bisa kita makan hari ini? Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa kita makan. Besok Nabi belum makan, nanya lagi, ya Aisyah, adakah yang bisa dimakan? Tidak ada ya Rasulullah. Besok Nabi nanya lagi, ya Aisyah, adakah yang bisa kita makan? Suamimu belum makan sudah 3 hari ya Aisyah. Tidak ada satupun ya Rasulullah. Jangankan gandum kurma satupun tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah nanya, ya Aisyah, adakah yang bisa saya minum? Tidak ada ya Rasulullah, 1 tetes air pun, kecuali ada air cuka di belakang. Nabi datang ke belakang dan cuka itu diminum sama Rasulullah. Istrinya nanya, ya Rasulullah, bagaimana rasanya cuka? Apa jawab Rasulullah? Subhanallah Aisyah, belum ada pernah yang saya minum air ini selezat ini. Padahal rasanya nggak jelas, tapi malu kalau nyakitin perempuan. Laki-laki sekarang begitu nggak?
Perempuan udah masak dari jam 4 malam, saking pengen ngasih sarapan ke suaminya, begitu dicobain nggak enak, ngamuk. Jangan begitu Pak, perempuan bukan pembantu kita. Jangan dihabis-habisin seenak-enaknya. Capek jadi perempuan. Ngandung 9 bulan gak pernah ditaruh semenit pun. Lahirin, darah berceceran, nangis, anaknya nangis, lalu kemudian disusuin. Tanya, lihat sama ibu yang nyusuin, sakit rasanya, kayak disilet-silet. Apa perempuan ngeluh? Tidak. Bukan sekedar itu, saudara hadirin, lagi makan, anaknya buang hajat. Apa kemudian perempuan marah? Tidak. Bangga kepada anaknya. Ya Allah, nak, kamu pinter deh nak, kamu buang hajat. Kita laki-laki belum tentu. Anaknya nguyuh nang ngarep perek. Goblok suruh. Perempuan luar biasa sabarnya, Masya Allah. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi amalatu ummuhu wa lana wahni wa bisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Lihat, luar biasa. Amalat ummuhu wahnan ala wahnin. Orang ngandung tuh lemas di atas lemas, susah di atas susah. Wabisoloh, nyusuin, ngurusin bertahun-tahun, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ada rasa kata capek. Ketika anaknya berbuat salah, apa kata ibu? Ya Allah, Raja, kenapa kamu nak pipis sembarangan? Dibilang raja, dibilang pinter, padahal melanggar. Bentuk kasih sayang ibu kepada anaknya luar biasa. Maka jangan macem-macem sama emak. Anak sekarang gak punya malu, goncengin emaknya, gua jelukan, dihajar terus, goblok. Emaknya sampai rumah putus tulangnya. Allahu Akbar. Orang emaknya ngomong, nak, emak nih kayaknya udah nggak mau ada umur emak udah tua, tolong anterin emak ke mall Pluit. Ngomongnya apa? Kari mati nih bek akan lewat aja. Ya Allah, kurang ajar anak begitu. Bu, akhlak, malu. Allahu Akbar, nggak ada banget rasa malu. Mau orang tua nggak punya malu, mau tetangga nggak punya malu, suami sama istri nggak punya malu, istri sama laki nggak punya malu. Istrinya nggak bener, doain. Suaminya tidur, ibu yang doain. Minta sama Allah, ya Allah, suamiku ini adalah pilihanmu ya Allah. Engkau yang mendatangkan dalam kehidupanku ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, kalau memang suami ini keras ya Allah, tidak ada tempat untuk mengadu kecuali kepadamu ya Allah. Engkau robah sikapnya ya Allah, Engkau luruskan pikirannya ya Allah, Engkau benerin akhlaknya ya Allah. Aku ngadap kepadamu ya Allah. Doain lakinya tidur. Bacain apa kek? Astagfirullah, astagfirullah. Udah setahun gak berubah, ganti wiridnya. Innalillah, innalillah, innalillah. Kenapa sampean ketawa? Aku lagi serius loh. Kalau astagfirullah gak mempan, innalillah, maksudnya ya Allah, semua milikmu dan akan kembali kepadamu. Gitu. Ngerti-ngerti beli, doain mati, doain mati. Emang innalillah mati doang? Tadi sama-sama kita dengar tuh, ada hamba Allah yang malam hari ini kontraknya sudah habis. Dan ini juga warning buat kita. Bapak Ibu lihat dalam kitab Mukhtarul Ahadis, Nabi tegaskan, innal arda kulla yaumin latunadi sab'ina marrah. Ternyata bumi yang kita injak sehari semalam manggil kita 70 kali. Apa kata tanah ngomong? Ya Bani Adam, anak cucu Adam, kulu masyi'tum wastahaitum. Kalian makan sesukamu, kalian makan seseleramu. Fa wallahi, tapi ingat, anak cucu Adam, demi Allah, la aku lanna lahumakum wa juludakum. Hari ini kalian injak punggungku, hari kalian pacul punggungku, hari ini kalian bongkar punggungku. Fa wallah, maka demi Allah, cepat atau lambat, la aku lanna lahumakum wa juludakum, akan aku makan daging dan kulit kalian, kelak kalian ketika masuk ke alam kubur. Jangan macam-macam matana. Ini manggil sama kita.
Setiap hari 70 kali minimal manggil. Cuma kita nggak dengar. Kenapa? Budak kupingnya. Kenapa budak? Banyak maksiat. Paham apa enggak? Bu, ingat-ingat. Ini ngingetin kita. Orang mati itu yang nganterin 3. Udah pasti ahluhu, keluarganya. Nangis apa enggak? Nangis. Mobilnya dibawa enggak? Dibawa. Hartanya ngikut enggak? Ngikut. Ahluhu, keluarganya nangis. Maluhu, hartanya juga ngikut. Yang ketiga, amaluhu, ngikut. Tapi ibu harus ingat, harta balik lagi, keluarga balik lagi. Tidak satupun yang bersedia kubur bareng dengan ibunya yang meninggal. Anaknya nangis, tapi balik. Suaminya nangis, tapi balik. Tetangganya nangis, tapi balik. Amalnya yang menjadi temannya. Bayangkan kalau amalnya tidak ada, apa yang akan menjadi sahabat kita? Mati kita, nggak bisa berkutik. Maka tanah ngingetin kita, fa wallah la akulanna lahumakum wa juludakum. Demi Allah akan aku makan kalian daging dan kulitnya. Coba lihat yang mati setahun gali, apa yang terjadi? Habis dagingnya, habis kulitnya. Kenapa? Tanah sudah berjanji. Maka apa kata Nabi? Kun kal'ar, jadilah seperti tanah. Tanah tuh gak pernah marah dikeduk. Baru selesai di aspal, tukang pam gali. Wow, marah nggak tuh tanah? Marah nggak? Itu di petani di sawah, Allahu Akbar, dicangkul, dibalik, diinjek, kebo, diinjek binatang. Marah nggak tanah? Maka sabarnya tanah menjadi mahal harganya. Maka tanah tidak ada yang tahun kemarin 200 tahun yang lalu dengan sekarang harganya sama. Nggak ada, mesti lebih mahal. Kenapa? Sabar. Orang kandel mah. Ajak kalau tolong dibantu ya, tolong dibantu. Siapa? Apa kiai ini sih? Pak Tarno modalnya tolong ya dibantu. Plok dadi apa? Dadi. Coba lihat. Ini biar pada mikir, karena kebetulan temanya juga mendadak. Saya alhamdulillah subhanallah, kita ngingetin kita tadi ada hamba Allah yang Allah panggil, selesai. Dan Nabi ngomong, tidak ada malam yang paling aku takuti adalah malam ketika aku berada di alam kubur malam pertama. Itu Nabi. Nih coba ibu lihat. Bagian begini jam pira gak mau duit makaton. Pakai nado kan. Bu, duit tak duit? Iya apa? Bedanya apa? Sing merah, durung aja sing merah. Bu, duit lamun kin dipae minyak wangi pasti mambune wangi. Atusan ewu lamun diuyui bocah pasti najis. Lamun gletak ning dalan kah? Oh. Sampean esuk-esuk arep ning pasar sing dimet sing mambune wangi ta sing kenang najis. Tahu ini belum sadar nih orang nih. Bu, lihat. Duit 2.000 dikasih minyak wangi kan wangi. Eta. Atusan ewu dikencingin sama anak-anak berarti kan najis. Diletakin sampean masar, set jalan. Ngambil yang wangi apa yang najis? Tetap aja najis. Hah? Ngambil yang wangi apa yang najis? Yang ngambil yang najis alasannya apa? Bisa dicuci saat nanti bisa dipakai. Maka orang Islam belajar kayak tanah. Kalau kita benar di hadapan Allah, biar difitnah sama orang kampung tetap mahal. Orang fitnah kita, orang adu domba kita, orang jelek-jelekin kita, oh seolah-olah jadi kotor, tetap di hadapan Allah mahal. Biar orang sekampung gak suka, tapi dia adalah benar dan dia tidak pernah menentang syariat, tetap mahal harganya. Dipoles, diwangi-wangiin kayak apa? Dibodoh-bodohin, maksiat ditutup-tutupin, seolah-olah dia clear, seolah-olah dia nadif, seolah-olah dia bersih.
tetap yang namanya maksiat cepat atau lambat murah di hadapan Allah. Turumat tuh senjata si Jimani. Sekarang menengah bayar beli. Coba nih tutu singgung mah nembe tuku kula ning dalan. Ya, kula ka pagar biang ceramah kadang-kadang di mana ada warung, Mbak ada gaple gak? Ada, beli satu. Lah ya, beli gaple bukan main gaple. Sekarang menengah bae. Coba lihat nih. Kemarin saya di Tangerang bawa juga, tapi yang bikin saya salut mesti pertama ini. Yang kedua mesti ini. Beli di mana saja gaple, lembaran pertama pasti kosong-kosong. Ini balak 6 mesti di belakang. Pertama mesti gaple. Gaple ku dudu bahasa sing bener re. Dulu bukan gaple, demino. Artinya apa? Orang begitu sudah belajar Islam, demeno sirok maring Islam. Diganti sekarang namanya gaple. Dulu demino, apa sing gede? Kertu. Apa? Kalau sudah keker, mantap, yakin terhadap Islam, jangan sampai metu, jangan sampai keluar dari Islam. Makanya khotib berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu. Apalagi? Yang suka dengerin khotbah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersih. Itu yang tadi saya bilang, akhlak harus punya akhlak. Kita ini lahir begini, saudara hadirin yang berbahagia. Ini kosong, tidak punya apa-apa. Yang punya harta, alhamdulillah, jangan sombong. Yang gak punya harta, jangan ngeluh, alhamdulillah. Harta, benda, rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Yang kaya jangan sombong ngasih yang miskin. Yang miskin gak perlu ngeluh. Kaya sama miskin beda dikit kok. Yang kaya pusing hitung duit, yang miskin pusing nyari duit itu doang. Delengan tukang beca sing duitnya orang gablek mah, ya turunin beca rong jam gak dadi. Nah, orang kaya cobain suruh tidur di beca, kalau nggak besok encok semua. Kalau miskin sombong gimana? Miskin sombong ya nambah geblek. Yang kaya yang nggak boleh, apalagi miskin. Nih, sebelah punya mobil, kita yang nggak punya mobil, jangan ngiri, justru kita lebih kaya. Yang punya mobil, paling mobilnya satu diganti gerasi. Yang nggak punya mobil, mobilnya lebih banyak daripada dia. Yang punya mobil satu, paling tiap hari naiknya mobil itu. Kita yang nggak punya mobil, mau jam berapa saja bisa ganti mobil. Tapi kan di jalannya jadi terminal. Kenapa? Yang kaya cuma punya 1-2, pantas muat. Kita ini lebih kaya, nggak muat taruh di rumah, maka dititipin di terminal. Coba apa bedanya? Satu hari bisa naik taksi sedan, besok bosen bis yang gede tuh, Transjakarta. Besok ganti lagi mobilnya, besok ganti lagi mobilnya. Orang kaya belum tentu. Maka belajar. Makanya Raden Ratna Dinata ini yang nyusun, kosong-kosong. Manusia tuh nggak punya apa-apa, maka jangan sombong, akhlak dipakai. Punya duit, alhamdulillah. Nggak punya duit, alhamdulillah. Yang nggak punya duit, nggak punya duit berusaha. Alhamdulillah, ya nggak bisa beli nasi. Wis bangsa menanga sampean. Betul. Ini bicara baru satu akhlak, baru satu titik, belum perjuangan Nabi. Sadidul haya wa tawadu, rendah diri, gak sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan pernah jalan di atas muka bumi sombong. Apa yang mau disombongin sih? Gagah perkasa mati juga kok. Duitnya banyak, mati. Gak punya duit, mati. Yang punya istri, mati. Gak punya istri, mati. Jangan sombongin apa. Yang cincinnya banyak boleh, kalau duitnya banyak silakan aja, tapi jangan sombong. Jangan mentang-mentang cincinnya banyak,
kemarin saya baru pulang dari Pulau Gadung. Terus, tapi kemarin saya dari Cengkareng gitu. Tapi hari ini sih rencananya saya pergi lagi gitu. Minggu yang kemarin jadi satu-satu mau pamer cincin. Yang gelangnya banyak, kalau jalan biasa aja nggak usah dikit-dikit begini. Boleh nggak pakai gelang? Boleh, silakan. Yang penting jangan sombong. Tapi kalau dipakai sombong, buat apa mau titipan kok? Suami itu titipan loh bu, maka jangan sombong. Suami itu titipan, kapan Allah mau manggil atau Allah pindahkan, itu emang udah Allah yang ngatur. Makanya kalau sampai punya suami, besok ada yang ngambil janda sebelah, ya nggak apa-apa, ikhlasin aja. Titipan kok. Nggak terima, makanya dirawat. Dirawat supaya nggak diambil. Ini kadang perempuan sekarang nggak ada akhlaknya, udah diambil baru dandan. Sebelum diambil dandan. Jangan kalah sama yang dipesing tuh. Ya tahu, tiap hari saya bolak-balik situ. Coba lihat tuh, malam dandan gitu. Supaya apa? Supaya orang senang. Walaupun itu salah niatnya. Kita nih halal punya suami dandan kalau malam buat suami. Kenapa? Supaya suami nggak keluar rumah dandan. Bau ompol dipakai. Ya pantas lakinya misak mulu. Betul lah, betul. Itu baru 2 akhlak Nabi. Dan diantara akhlak Nabi apa? Wa yuhibbul fuqara, senang sama fakir. Jadi kalau ada orang kaya, di sebelahnya ada orang gak punya, bersyukurlah ada tempat untuk membuang harta yang kotor. Bagaimana kalau yang miskin sebelah? Alhamdulillah, gak usah naik ojek, tinggal kasih. Tapi kaya semua, yang miskin mantu saya, enak kasihin mantunya. Beres sudah begitu. Pokoknya jelisu ma'hum, duduk bareng sama orang gak punya. Jangan ego digedein. Mentang-mentang gak punya, ini kadang-kadang kita sentimen. Orang mati pak. Kalau yang mati, yang miskin, Allahu Akbar, yang nyolatin 10. Yang kaya mati semesjid. Amplopnya berapa sih? Paling 50.000, semenit juga habis. Jangan begitu. Wa yajlisu ma'hum, Nabi duduk bareng. Wa ya'udu mardahum, kalau ada yang sakit jenguk. Tangga kita sakit, kita jenguk, tapi ada akhlaknya. Akhlak lagi-lagi di situ. Kita jenguk orang sakit, datang itu satu, nggak boleh kencang-kencang ngomongnya. Yang kedua, omongannya dijaga. Jangan ada orang sakit, lagi panas dingin, terus cerita. Mbak, panas dingin, iya udah 2 hari. Ya Allah, kemarin saya baru saja ada tangga saya, panas dingin baru sehari udah mati. Ini kan nggak punya akhlak ngomong begitu. Bu, kalau nengok pakai akhlak, insya Allah sembuh. Mbak harus yang yakin, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pasti kuludain dawaun, setiap penyakit mesti ada obatnya. Yang yakin ya Mbak, insya Allah sembuh. Jangan asal ngomong. Sampai sakit udah berapa hari? 2 hari. Tangga saya kemarin sakit kayak Mbak, pas hari ketiga mati loh Mbak. Ya mati. Gak punya akhlak namanya. Maka harus punya akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk nyempurnain akhlak. Sudahlah, jangan macam-macam, termasuk ibadah. Tadi yang saya bilang, hartanya ditinggal, keluarganya ditinggal, kecuali amalnya, maka ngamal udah. Salat jangan dimain-mainin. Salat duhur, salat asar enggak. Subuh salat, maghrib isya tinggal. Kayak main-mainan. Soal sekarang sholatnya macam-macam, udah sampai yakinnya ke guru yang mana gitu aja deh. Kalau sama-sama masih Allahu Akbar, udah jangan dimacem-macemin. Kalau banyak Allah Akbar, ya udah biarin. Oh, udah biarin. Loh. Udah biarin, yang penting Allahu Akbar. Ada yang ini Allahu Akbar. Ya udah, yang penting dia sholat. Ada yang satu Allahu Akbar. Ada lagi sing males Allahu Akbar. Ada yang sholat pernah pak di samping saya itu Allahu Akbar.
Udah kita asal dalah baik, sikile menggenen. Dalah yang penting Allahu Akbarnya begini, sholat jangan dipermasalahkan. Tahiyat yang satu begini, yang satu enggak. Ya udah, dia memang diajarinya begitu. Yang sebelahnya jangan ngeliatin. Ini mah yang sebelah begini, sebelah ngomong, "Idih, sembayang mengkonon temen." Akhirnya apa? Bukan baca at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah, malah sembayang kayak gotulanan. Akhirnya apa? Malah nggak baca at-tahiyyat. Yang satu pakai kunut, itu buru iya, yang satu nggak pakai kunut. Sudahlah, yang nggak pakai kunut jangan menghina yang kunut. Yang pakai kunut nggak perlu nyaci yang nggak kunut. Sudahlah, sama-sama sholat. Kalau mau masalahkan, jangan yang kunut tidak kunut, yang tidak sholat subuh itu yang dimasalahin. Paham? Paham? Ini maulid nih, tanya yang benar. Maka luar biasa kalau ngaji itu udah nggak ada bosannya sebenarnya, nggak ada bosannya. Setengah rolas, sejam luwe. Nimbas, kemarin saya di Karawaci 2 jam kurang 10 menit. Dan alhamdulillah jamaah nggak ada yang bubar. Kenapa? Di dalam masjid semua. Oh, bubar saya teriakin. Baik, belum selesai ceramah, ngapain pulang? Balik lagi. Barangin kan angel kan? Tapi sing mau tak tonggoni laka sing lunga. Kita kupat terus terang, kalau ngaji duduknya di kursi begini, niteninya susah. Tapi kalau ngaji di masjid sila, paling gampang niteni. Kalau kakinya udah gini, udah itu berarti udah lama. Ini di kursi kan nggak kelihatan. Ya Bu? Jadi sudahlah, beresin. Dengan peringatan Maulid Nabi ini, akhlaknya dibenerin. Kapan dipakai? Mau minum, bismillah, itu akhlak. Nih lihat nih, Bu, lihat. Wong Jepang, orang Jepang profesor doktor menganalisa air doang sampai 50 tahun. Jadi profesor ini agamanya bukan Islam, tapi bingung dengan dahsyatnya bismillah. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Siapapun di antara kita yang memulai suatu pekerjaan tanpa bismillah, maka tidak diterima oleh Allah, termasuk minum. Maka profesor ini menganalisa apa sih hebatnya bismillah. Ternyata ini air yang dibacakan bismillah, molekulnya adalah menjadi air terbaik. Yang tidak dibacakan bismillah, ternyata molekulnya paling jelek. Maka dia coba berkali-kali, ternyata tidak meleset. Bismillah memang sangat luar biasa. Maka sampean pakai baju bismillah, pakai sendal bismillah, megang lakinya bismillah, megang istrinya bismillah, berkah. Insya Allah kalau bismillahnya nggak ketinggalan, punya anak insya Allah anak soleh. Ini mah pada kerutuk-kerutuk baik. Cuci kaki beli, wesu beli, bismillah beli, main nangkring baik. Gimana anak mau soleh, bapaknya nggak punya akhlak. Ma Allah nggak punya akhlak, wudu. Kalau megang istri wudu. Kenapa? Nabi yang ngomong, idza tawadu al abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'ah. Nadara kullu khati'ah ma'al ma'au akhiri qatril ma. Siapa yang wudu nyuci muka, maka dosa yang dilakukan oleh anggota muka ini akan Allah rontokkan barengan dengan turunnya air, au akhiri qatril ma, atau dengan tetesan air yang turun. Dosanya habis. Kalau nyuci tangan, dosa di tangan habis. Nyuci di kaki, dosa di kaki habis. Nyuci di muka, dosa di muka habis. Lalu kemudian kita begaul sama istri dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci, maka tidak mungkin punya anak yang tidak bersih. Masuk akal. Agama yang bicara loh. Nguyuh beli cewek, sikil beli digebas, tangan nggak dicuci, main nangkring baik. Pengen punya anak soleh, bener anaknya begitu lahir Allahu Akbar, subhanallah, bapaknya dikepret. Dulu nih saya juga jadi anak, kalau bapaknya ngomong, bapaknya ngomel diem, nunduk. Anak sekarang ngomongin bapaknya gini,
Apa bapak nggak terima sama saya? Kata bapaknya, ya sudah sekarang kamu pergi. Emang bapak pikir saya takut? Apa? Pergi. Begitu anaknya pergi, nangis bapaknya. Biarin pak pergi, emang gampang di Jakarta cari makan. Ada kemarin yang ngadu sama saya, Ustadz nangis, saya 2 hari 2 malam nggak makan nggak minum. Saya bilang, kenapa pak? Nggak punya duit? Bukan soal itu, duit saya banyak. Kenapa? Anak saya usir dari rumah, dia pergi beneran. 2 hari 2 malam Ustadz, saya nggak bisa tidur. Tolong Ustadz doain biar anak saya balik lagi. Saya bilang, giliran susah-susah ke Ustadz, giliran enak ke mall. Ustadz kemarin ada yang datang, tadi sore ada yang datang. Ustadz mohon, ini anak saya udah nikah bertahun-tahun belum punya anak, tolong Ustadz minta airnya biar punya anak. Gak punya anak ke Ustadz, giliran punya anak kasihin orang. Anaknya susah datang ke Ustadz, anaknya nggak balik datang ke Ustadz. Kadang-kadang malah nggak ngerti. Makasih Ustadz, makasih atas doanya. Makasih Ustadz, ngeloyong gue. Akhirnya Ustaz, ya Allah makasih doang, alhamdulillah. Besok datang lagi, Ustaz tolong doain. Kira-kira mantap nggak? Enggak ada Iki wong ikian gising lagi wingi terima kasih banget. Tidaklah, Ustadz harus ikhlas. Maka kalau ada Ustadz yang tidak ikhlas, lepas pecinya, buang sarungnya. Jangan jadi Ustadz, cuti. Dan Bapak Ibu bisa buktikan sekarang, Ustadz dan Kiai sampai dengan detik ini tidak ada yang digaji sama pemerintah. Apa berhenti ngajar? Tidak. Imam masjid apa digaji sama pemerintah? Apa imam masjid berhenti? Tidak. Karena ini adalah amanah dari Allah. Maka sampai kapanpun harus ikhlas. Tidak ikhlas, cuti. Tapi lihat masyarakat nambah salut. Ada orang ikhlas ngajarin lebih gede ngasihnya. Jangan kayak sekarang, ngaji anak sebulan bayar 5.000, nunggak setahun, kurang ajar. Bayar 5.000, nunggak setahun. Ustadz mau makan apa? Mau makan daun. Ya, alhamdulillah tidak terjadi di Muara Angke. Muara Angke luar biasa. Ustadz sini, wah, sejahtera. Termasuk saya, alhamdulillah. Dulu sebelum orang bilang jadi ustadz, tangan saya kecil, kurus, bobot saya cuma 23, sekarang 80. Tapi bukan karena amplop dan duit pak, sembarangan aja sampean. Bukan karena itu, bukan. Itu mah gak ada artinya. Sebab rezeki kadang-kadang cuma pindah tangan. Hari ini dapat, besok punyanya orang. Itu rezeki itu begitu, numpang lewat. Jadi saya sehat, badan gede begini bukan karena amplop, jangan sembarangan. Susunya cocok. Karena waktu itu belum nikah. Begitu sudah nikah, badan saya langsung berkembang. Kenapa? Susunya cocok. Bukan soal duit, sampean amplop. Jangan begitu dong. Kalau panitia ngasih, itu haknya panitia. Saya nggak minta. Tapi memang perempuan pak, selalu saya pikirin. Pulang aja kadang-kadang nih, Kang oli berkat beli aja. Dapat berkat enggak? Saya bilang enggak, emang sama panitia nggak dibawain, kata saya. Masa saya mau balik lagi? Ya enggak lah, ini lagi cerita istri saya loh ya, istri saya. Jadi kalau datang yang ditanya tuh, Mas dapat berkat? Enggak, kata saya. Ini istri saya loh ya, istri saya. Mudah-mudahan panitia dengar gitu. Enggak. Itu perempuan pak. Dan perempuan tuh luar biasa. Kalau kondangan yang dipikirin bukan sendirinya, anak. Maka ada pisang 1, 2 di kantong. Ditanya buat siapa? Buat anak. Ingat anak. Beda sama bapak-bapak makan di restoran, apa bungkus buat anak. Coba kalau mama, cuma kadang-kadang kebablasan. Kondangnya 5.000, ngambil pisang 20 biji, bangkrut yang hajatan. Barangan. Udah kondangan 5.000, anaknya 5 digawa, ngantong, bangkrut yang hajatan. Kondangan 5.000, minum sprite, pisang, bakso, somai, makan daging, bangkrut yang hajat. Kira-kira kondangan 5.000, yang minum aja udah cukup. Bakso deh paling banter. Ini enggak, kambing guling diambil, somai diambil. Ajatan kondangan 5.000, kan gak punya akhlak kan begitu. Katanya yang dikondangin gak tahu, tapi kan Allah maha lihat. Ini pak, sejarah nih, ini bukti asli. Ada orang bakhilnya kelewat. Itu orang duitnya banyak tapi pelitnya luar biasa. Sampai suatu ketika kondangan,
itu di acara hajatan itu ada sate banyak. Ini orang pelit begini, alhamdulillah, kesempatan nih biar duit saya nggak keluar. Jatah perutnya cuma 10 tusuk, dia makan 100 tusuk. Alasannya apa? Mumpung gak bayar. Kan gak mungkin yang hajatan ngitungin tusukannya. Makan sebanyak-banyaknya. Karena salah, niatnya gak benar. Begitu selesai makan, gak bisa bangun begini. Kekenyangan, akhirnya apa? Dibawa ke rumah sakit, habis 50 juta. 100 tusuk sate 50 juta. Gara-gara apa tuh? Gak bener niatnya. Orang kalau niatnya udah nggak bener deh. Maka balik lagi nih, ini soal akhlak. Maka saya senang Pak, alhamdulillah nih, Maulid Nabi ini di mana-mana saking sayangnya. Kenapa? Nabi juga sayang sama kita. Saya sampaikan Pak di mana-mana. Nabi berdoa, Allahumma a'ti thawabahum wa katsir thawabahum fa inna amarhum qasira. Ya Allah, kalau ada umat saya ini beramal satu, berbuat baik satu, jangan dibalas cuma satu ya Allah. Allah jawab, ya Muhammad, tidak ada yang dibalas satu, dibalas dua. Sudah dikasih lipat ganda dua, Nabi masih berdoa, Allahumma zidhum, ya Allah tambahin umat saya. Jangan cuma dibalas dua, nggak cukup ya Allah, jangan. Allah jawab, ternyata orang Islam umatnya Nabi Muhammad yang beriman sama Allah, ketika dia beramal satu tidak dibalas satu, tidak dibalas dua. Apa kata Allah? Man ya'amil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya Rabbi bil Mustafa. Nginungnya uang ngerti ilmu. Jadi kita nih bisa nginung sampean oleh pahala. Sebab lamun kita beli ngongkon sampean baca, kita nginung pasti diteriaki. Nginung. Nah, ini trik. Jadi sampean dapat pahala, aku juga hilang hausnya. Itu namanya orang punya ilmu. Kata Nabi, Allahumma zidhum, ya Allah tambahin jangan satu ya Allah. Allahumma zidhum, tambahin ya Allah umat saya, fa inna amarahum qasira, karena umur umat saya tidak ada yang panjang ya Allah. Umatnya Nabi Musa ada yang 1000 tahun, umatnya Nabi Musa ada yang 700 tahun, umatnya Nabi Musa umurnya ada yang 100 tahun. Tapi umatku ya Allah tidak ada yang panjang. Wa kasir sawabahum, tambahin pahala mereka ya Allah. Maka Allah jawab, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan satu, beramal satu, kata Allah akan dilipat gandakan 10. Begitu Nabi dengar jawaban umatnya, jawaban dari Allah, umatnya yang berbuat baik dibalas 10. Nabi Muhammad masih meneteskan air mata, seraya kemudian mengangkat tangannya, Allahumma zidhum ya Allah, tambahin ya Allah. Kalau umat saya berbuat baik satu, jangan kau balas 2. Kalau umat saya berbuat baik, jangan kau balas 10 ya Allah. Tambahin mereka ya Allah. Allahumma zidhum ya Allah. Nabi belum menurunkan tangannya, Nabi munajat kepada Allah, Nabi angkat tangannya, Nabi keluarkan suaranya, Nabi teteskan air matanya, Allahumma zidhum ya Allah, tambahin ya Allah, jangan cuma 10. Allah jawab karena doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Kama sali ambatan sama salamin fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ternyata doanya Nabi Muhammad memohonkan kepada umatnya di hadapan Allah, kalau umat saya berbuat baik satu ya Allah, jangan dibalas satu. Allah kabul 2. Nabi mohon lagi, ternyata dikabul lagi oleh Allah 10. Ternyata sudah dijawab 10. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah jangan cuma 10. Kalau 10 belum cukup ya Allah, tambahin lagi ya Allah. Allah jawab, maka umatnya Nabi Muhammad yang berbuat baik satu, maka akan dibalas oleh Allah 700 kali, bahkan lebih dari itu.
itu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Doa Nabi belum selesai. Allahumma zidhum ya Allah. Tambahin jangan cuma 700 ya Allah. Kalau cuma 700 ya Allah nggak cukup. Umat saya masih senang maksiat, matanya masih senang maksiat, kupingnya masih senang maksiat, hidungnya masih senang maksiat, matanya masih senang maksiat. Jangan cuma 700 ya Allah. Nggak cukup ya Allah. Wa inna amalahum qasira. Karena umur umat saya pendek ya Allah. Kalau 700 nggak cukup ya Allah. Doanya Nabi dijawab sama Allah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Muhammad, umatmu yang berbuat satu akan aku balas, bebas dari siksa kubur, bebas dari segala macam persoalan. Yang berbuat baik kepadaku satu kali ikhlas karena Allah, beriman karena Allah, ternyata Allah cuma nggak balas 700, Allah balas bebas hisab. Allah akan masukkan umat Nabi Muhammad ke dalam surganya Allah karena dia adalah umatnya Nabi Muhammad. Luar biasa saudara hadirin. Sayang Nabi sama kita. Sayang. Jadi kalau hari ini kita cuma ngaji 10 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak ada apa-apanya dengan kebaikan Nabi. Andai hari ini harta kita diberikan semuanya untuk membalas jasa Nabi kepada kita, nggak cukup. Kenapa? Nabi kasih garansi, innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini janji Allah. Umatnya Nabi Muhammad yang berbuat baik kepada Allah, maka Allah akan bebaskan dari segala macam bentuk siksa kubur. Siapa? Kenapa begini? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang punya jasa? Nabi. Jasanya luar biasa kepada umatnya. Maka tidak ada bagi kita untuk tidak cinta kepada Nabi. Jadi luar biasa saudara. Jangan menganggap Nabi biasa dan jangan menganggap Nabi nggak cinta sama kita. Cinta sama umatnya. Paham bu? Paham bu? Udah bicara belas kasihan Nabi kepada umatnya udah nggak bisa dibendung air mata, nggak bisa dibendung. Sampai Nabi ngomong, Tubali ummati liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah umat saya yang ketemu sama saya, kata Nabi, dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Tapi Nabi ngomong, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman amanabi walam yarani. Beruntung, beruntung, beruntung umat saya yang tidak ketemu aku, kata Nabi, tadi dia beriman kepada Allah. Jadi kita lebih terhormat daripada sahabat. Sahabat ketemu Nabi, wajar dia beriman karena kehebatan Nabi. Kita tidak ketemu dengan Nabi, nggak pernah jumpa dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Maka kata Nabi, tuba, summa tuba, summa tuba. Nabi katakan 3 kali, berarti kita yang datang di majelis ini beruntung, beruntung, dan beruntung. Udah lebih dari 1 jam saya bicara. Karena ini di Muara Angke, dan Muara Angke ini sahabat-sahabat saya, satu suku, dan bukan karena suku, kita satu sama seakidah, beriman kepada Allah. Hampir 2 jam saya bicara. Kalau bicara soal capek, capek, tapi capeknya saya membawa nikmat. Kenapa? Kumpul dengan hamba-hamba Allah, kumpul bareng dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Paham? Jam 12 sudah. Saya naik jam berapa tadi? Saya naik jam berapa tadi? Jam 11 lu kira-kira lu. Udah ngos-ngosan, baju udah basah semua bu. Basah, baju keringet semua. Dari tadi teriak-teriak. Sampean kan enak, cengar-cengir duduk, cengar-cengir duduk. Saya kan teriak. Bu, bu, luar biasa. Saya nggak nyangka orang Muara Angke. Saya jajal 2 jam nih ngaji, nggak ada yang pergi. Nggak tahu karena mungkin malu, nggak tahu lah, nggak ada urusan. Tapi nyatanya nggak ada yang pergi kok. 2 jam. Saya bicara di mana-mana nggak sampai 2 jam. 1,5 jam turun. 2 jam. 2 jam. Dari jam 10 ya Pak. Dari jam 10 saya naik. Kalau bukan Allah yang gerakin karena cintanya kepada Allah, nggak mungkin sih. 2 jam.
Kalau mau tambah lagi sampai jam 2 jadi. Sekarang pertanyaannya mau nambah berapa? Enggak lah. Bu, saya sudah sampaikan tuh, Nabi cinta apa enggak? Cinta, ya udah kita ikutin yuk sekarang. Sama tetangga bagus, sama sahabat yang bagus, anak sama orang tua yang santun, orang tua sama anak yang sayang. Terakhir saya sampaikan kepada orang tua, biar anaknya pada jadi gini loh Pak. Nih, kalau sampai nanam, kalau mau nyiram, pastikan dulu itu bisa nggak disiram. Gue latih duit. Rewel, anggali gue mau rangkeng. Bu, itu mau istirahat, sudah ngos-ngosan. Lu tinggal diem aja, gue latih apa? Laman dua rabi model emang kan habis mati gue. Bu, kalau sampean jadi orang tua, anak itu butuh disiram, tanaman tuh butuh disiram. Tapi sampean lihat tanaman itu ada tanahnya enggak? Tapi kalau di plester, di semen, disiram, percuma. Air ini nggak akan sampai kepada tanaman. Sampai nih pelangap-pelongo ngerti tak beli sih? Ya coba, mas sebentar, angkatin ini sebentar mas. Sini mas, ini aja ini. Enggak, masalahnya menang bayar kayak mau garap mati. Dah, bu. Ini udah jam 12 loh bu. Nih, lihat bu. Tanaman supaya hidup harus disiram. Tapi sampean pastikan kalau ini mau nyiram ke sini, ininya nih pastikan jangan dipelur. Kalau ininya dipelur pakai semen, sampean siram begini, kira-kira nih air sampai nggak ke sini? Kalau terpaksa sampean nyiram, yang goblok tanaman apa yang nyiram? Dah, filosofinya sekarang begini. Kalau ini diibaratkan anak itu butuh nasihat. Sebab kata Imam Ghazali, kalau orang tidak dinasehatin 24 jam saja tidak dinasehatin, hatinya akan membatu. Jadi kalau sampean nggak nasehatin anak, berarti anak sampean siap hatinya membatu. Karena yang salah bukan anak, sampean yang salah. Pastikan kalau sampean mau ngasih nasihat anak, ininya udah gembus belum? Kalau kemudian mereka masih kayak batu, dinasehatin mental. Tapi kalau anak posisinya sudah terbuka, dinasehatin, dia akan ya. Tapi kalau tidak, dia akan mental. Sama kayak kita Pak, mau nasehatin istri, percuma kalau istrinya belum siap. Istri lagi marah, kita nasehatin, nggak jadi, nambah ngamuk. Makanya kalau isi sampean lagi begitu, butuh disiram, sampean nunggu nyiramnya. Kalau mau nasehatin, nunggu, jangan lagi marah. Kalau lagi marah, balik-balik, susah diaturnya. Sampean itu, dengerin aja, dengerin. Istri nih, dengerin berapa lama sih dia kuat ngomel. Dengerin aja, sampean di sini aja gitu. Susah nih, yang lain dapat rezeki banyak, sampean cuma dapat 10.000. Dasar gak punya otak, dasar laki-laki gak bertanggung jawab. Dengerin aja. Nanti kalau udah selesai, sampean gongin. Sadaqallahul. Nanti sampean nanya, udah selesai bu? Marah lagi, dengerin lagi. Udah selesai, sadaqallahul. Nanti sampean ngomong, Ma, tadi kenapa? Kok sampai segitunya? 50 tahun saya nikah sama ibu, gak pernah begini. Kok begini, kena apa? Iya Pak, tadi saya khilaf. Baru Bapak nasehatin, masuk. Lagi ngomel dinasehatin, percuma. Ibarat nyiram, udah dipelur. Ibu, suami marah, dinasehatin, tapi nunggu tepat. Suami lagi ngamuk-ngamuk, dinasehatin, nambah jadi. Sampai tunggu, diem aja. Kalau udah selesai, mau capek, wis tegel tah. Kurang ngajar ngelawan, udah mau makan mana je? Tekang jam 1 bengi, wis pegel tak kang je. Iya, kita ku kesel nih kerjaan tadi banyak masalah. Iya Pak, makanya jangan cuma begitu, coba tambahin istighfarnya. Baru nasehatin masuk. Kalau posisinya lagi ngamuk, gak mempan. Nah sekarang saya tanya sama ibu, ibu sanggup gak nyiram anaknya? Kalau gak sanggup, jangan pernah nyiram sendiri. Orang suruh nyiramin. Sebab bocah biasanya lebih nurut sama gurunya daripada sama orang tuanya. Kuduna kan menang baik sih.
sirani ngarep. Tenang bae, nanti saya bagi dua ya. Saya bagi dua nanti amplopnya, sampai amplopnya saya isinya. Benar Bu? Itu hidup begitu. Kita sih ngasih gambaran yang gampang aja. Tapi kalau sampai yang dikasih tafsir Jalalain, tafsir Marogi, belum tentu paham. Potongan kayak mengkenen ngaji nahu, bubar. Bubar. Ya betul, emang betul. Maka belajar kalau Ipin Upin kok. Betul. Belajar sama Ipin Upin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bener apa enggak? Mual bohong Nabi mah. Sayang sudah, cinta sudah. Tergantung kita sekarang mau balik cinta enggak. Kalau mau cinta nanti dihitung sama Nabi. Kita ini ngaku cinta sama Nabi, yang jadi persoalan Nabinya cinta nggak sama kita? Paham nggak? Udahlah, kita tutup saja udah. Nih, akhlaknya udah beres. Udah mulai dari yang paling ringan, pakai baju bismillah, pakai apa bismillah, pakai bedak bismillah, apa bismillah, kelar insya Allah, berkah hidupnya. Saja ngacang saja tinggi-tinggi ngaji mah, tinggi belum tentu bener sampean. Udah bismillah aja beresin. Paham? Alhamdulillah, Allah izinkan kita semuanya bisa ikhlas ngaji sampai 2 jam. Berarti kita sudah dapat pahala sama dengan ibadah sholat sunnah berapa? 120 tahun. Insya Allah kalaupun nggak ada umur, insya Allah amalnya cukup. Kalau besok ada maulid Nabi lagi, datang lagi. Jangan pernah takut kebanyakan. Bu, orang berangkat haji, berangkat umroh, yang sholat di Mekah, garansinya jelas. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, bimi'ati alfi rok'ati. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat di luar Masjidil Haram 100.000 rakaat. Jangan salah, karena udah sholat banyak di Mekah, pahala saya sholatnya udah banyak. Apa lalu kemudian sampai Indonesia cuti sholat? Ngaco kalau begitu, nggak bisa begitu ya Bu. Malah saya pernah ditanya, Ustaz, sholat itu buat apa sih? Tanha anil fahsya wal munkar. Oh jadi gitu ya, supaya orang berbuat benar. Saya sanggup berbuat benar tanpa sholat. Kalau begitu saya nggak perlu sholat dong. Lebih ngaco. Ngaco orang begitu tuh, pikirannya udah ngaco. Ada lagi yang nerjemahin hadis salah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupanya, Allah tidak melihat wajahnya, yang Allah lihat cuma hatinya. Maka sholatnya cuma pakai hati. Ditanya, loh kok sampean sholat diem aja? Kan Allah lihatnya hati. Geblek. Makanya ngaji sama ulama, ngaji sama ustadz, ngaji sama guru, ngaji sama kiai Google. Jelas. Tanya sama Google, bagaimana caranya sholat? Klik nongol. Tanya lagi ruku yang paling benar, klik nongol. Sama ustad. Ngaji Quran jangan sama Google, sama ustad. Nanti tajwidnya dikasih tahu. Suaranya enak, tajwidnya salah, kacau. Adzan aja tajwidnya salah, nggak enak. Asyhadu alla ilaha illallah, nggak enak. Apaan begitu? Asyhadu alla ilaha illallah, biar nggak enak di kuping. Asyhadu alla ilaha illallah, yang salah. Makanya belajar sama ustaz, jangan sembarangan. Adzan tuh sepele, tapi kudu belajar lagunya. Tanya sama yang ahli qiraat, adzan tuh ada aturan lagu, nggak bisa sembarangan. Ayalan salah boleh, tapi diganti yang lain juga bahaya. Ayalan salah, bisa bubar mesinnya. Ngaji sama ngaji. Suruh ngaji susah, suruh sholat susah, masjid penuhnya kalau bulan puasa, masya. Subuh bikin masjid di rumah masing-masing. Musola diisi, masjid diisi. Ya Bu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang cukup lama ini ada manfaatnya. Saya juga harus undur diri, saya harus istirahat. Karena ada satu lagi, saya gak kelamaan, masih ada satu tempat lagi. Doain saya pulang karena masih ada ngisi satu acara lagi di Cibantal dan Cikasur.
tipu sampai udah iya. Udah itu aja ya Bu ya. Ya Bu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita berkah semuanya, anak kita soleh dan solehah, amin ya rabbal. Ibu hadirin yang kami muliakan, saya juga kaget nih. Ternyata ibu yang meninggal itu adalah salah satu dari wali murid kami. Iya, jadi Ade Reksa ini kelas 2. Saya kaget dikasih tahu dan mari sama-sama berdoa. Inilah Bu, beruntungnya orang tua. Anaknya di pondok. Kalau di pesantren sekarang ada 400, nanti baca Yasin sekali berarti emaknya sudah dapat pahala 400 kali Yasin. Kalau dibacain kulhu 100 kali, yang baca 400 orang, sudah sekian ribu pahalanya untuk almarhumah. Dan ini Allah buktikan nanti. Almarhum, yang almarhumah yang kembali kepada Allah ini, mudah-mudahan Allah bebaskan dari segala macam bentuk siksa kubur. Allah berikan ketabahan keluarganya. Allah berikan ketenangan kepada keluarga yang ditinggal. Dan almarhumah ini mudah-mudahan Allah kumpulkan dengan syuhada-syuhadanya Allah. Dan Allah kumpulkan dengan anbiya-anbiyanya Allah. Dan Allah kumpulkan di surganya Allah. Dengan niat tadi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' qabraha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna
لنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعلها من أهل الخير واجمعها مع جميع أهل الخير ويا متفضل كل خير تقبل دعاءنا يا رب الخير بحق إمام أهل الخير اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من غفار النيران تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Bapak Ibu yang kami muliakan, biasakan kalau habis doa diisapin begini. Sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa ya Nabi harus begitu? Fa inna bibutuni kafikum barakah. Karena terdapat berkah di sini nih. Nabi ajarin kayak begini. Bahkan ada yang suka ibu bapak lihat sampai begini, sampai semua itu Nabi yang ngajarin ini. Karena di ini nih berkahnya di sini. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, atas nama pribadi dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Wasilah mengucapkan duka cita kepada keluarga almarhum. Saya lagi telah sama-sama kita doakan mudah-mudahan almarhum ini adalah bagian dari hamba yang pilihannya Allah. Ya, Ibu Bapak, saya undur diri, mohon maaf karena ini kelewat waktunya. Saya mohon ridhonya Bapak Ibu, kelamaan duduk. Minta ikhlasnya, jangan sampai kemudian pulang doain saya nggak bagus, sok pinter nih gini, enggak ya Bu ya, mohon ikhlasnya. Khawatir nanti saya kok lama banget, saya juga nggak tahu kok semangatnya, saya sendiri bingung kok semangatnya begini. Berarti mungkin yang duduk di sini nih mungkin ada wali kali, wali daya warhamhumah. Ibu hadirin yang kami muliakan, itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain ila liqa ma'assalam. Syukran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.